إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib muliakan, pada khutbah yang lalu kita belum selesai dari membacakan atau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-muhlikatu thalath, yang membinasakan itu tiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dua sudah kita jelaskan. Yang pertama i'jabul mar'i binafsih, yaitu seseorang ujub dengan dirinya sendiri, bangga dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah syuhun muta', yaitu kebakhilan yang diikuti, pelit, waliyadzubillah. Adapun yang ketiga yang kita sedikit singgung adalah hawan muttaba'a, yaitu hawa nafsu yang diikuti. Yang sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, mengikuti hawa nafsu ini adalah merupakan sababud dhalal, adalah merupakan sebab kesesatan. Orang terjerumus dalam kesesatan, di antara sebab utamanya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Oleh sebab itu Rabb kita Jalla fi'ula itu sampai selevel Nabi yang notabene-nya adalah maksum seperti Nabiullah Daud alaihissalam, itu Allah pesan kepada beliau agar jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Apatah lagi posisi beliau Nabiullah Daud alaihissalam sebagai seorang raja plus nabi. Beliau adalah pemimpin, punya kedudukan. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, dikarenakan banyak orang yang diberikan kedudukan, diberikan sultah, kepemimpinan, dia seorang raja, dia punya jabatan, kadang tidak lepas dari mengikuti hawa nafsu. Dan ini berbahaya, akan membinasakan dia, karena Nabi bilang mengikuti hawa nafsu itu muhlikat, akan membinasakan, menghancurkan. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabiullah Daud yang kerajaan beliau la ilaha illallah 40 tahun beliau jadi raja, setelah beliau wafat diganti oleh, maksudnya setelah itu diwariskan kerajaannya oleh putra beliau Sulaiman alaihissalam 40 tahun juga. Apa yang beliau tidak miliki, maka Allah Azza wa Jalla wanti-wanti beliau Nabiullah Daud alaihissalam di dalam firman-Nya di surah Sad ayat yang ke-26. Allah pesan kepada Daud alaihissalam, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Daud sesungguhnya kami telah menjadikan engkau khalifah di muka bumi, fahkum bainan nasi bil haqq, maka berhukumlah engkau, jadilah engkau hakim, jadilah engkau pemimpin, berhukumlah engkau, letakkan hukum, undang-undang dan seterusnya, berhukum engkau di antara manusia, dalam artian di antara rakyatmu bil haq, dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Kemudian Allah Azza wa Jalla lanjutkan, wala tattabi'il hawa,
Disuruh yang pertama berhukum dengan kebenaran, jangan dengan kebatilan, kemungkaran. Yang kedua, la tattabi'il hawa. Daud, jangan kau mengikuti hawa nafsu. Padahal beliau nabi, ya, seorang nabi, tapi tetap Allah berikan wejangan, la tattabi'il hawa. Jangan kau mengikuti hawa nafsu, wahai Daud alaihissalam. Kenapa? Fayudhillaka an sabilillah. Ya, maka engkau akan sesat, ya, tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kerugian apalagi yang lebih besar dibandingkan seseorang tersesat jalannya dari jalan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada kerugian yang lebih besar melainkan tatkala seseorang tersesat dari jalan Allah, menyimpang dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang biang keroknya diantaranya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau orang yang maksum, seorang nabi saja dilarang oleh Allah, jangan ikuti hawa nafsumu. Bagaimana dengan kita? Yang kita bukan raja, bukan pula nabi, lebih-lebih lagi jangan kita mengikuti hawa nafsu. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, dan Allah berfirman bahwasanya sekali lagi fayudhillaka an sabilillah, maka mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, ini pelajaran bagi kita sekali lagi, kalau nabi yang maksum saja dilarang, bagaimana dengan kita sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian mengikuti hawa nafsu atau mengikuti hawa, ya, itu subhanallah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Jathiyah, dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Ternyata ada sebagian hamba atau manusia yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai sesembahan dia. Apa bisikan hawa nafsunya diikuti. Oke, ayo, mau maksiat, mau dosa, mungkar, ayo, diikuti semua. Sudah kayak Tuhan aja itu hawa nafsu. Mau dibisikkan apa saja, mau diajak maksiat dosa apa saja, ibaratnya oleh hawa dia, ayo. Begitu jinaknya dia dengan maksiat. Waliyadzubillah. Ya. Ini sama saja menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sesembahan. Apa mau dia? Sami'na wa ata'na. Waliyadzubillah. Dan ini yang Allah firmankan di Al-Jathiyah sekali lagi ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kau melihat Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia, sesembahan dia? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia karena keilmuan, kepintaran. Betapa banyak terutama di negeri kita ini orang-orang pintar tapi disesatkan oleh kepintarannya, waliyadzubillah. Bukan malah kepintarannya menjadikan dia, ya, menempuh jalan petunjuk, malah dengan kepintaran dan kecerdasan dia menempuh jalan kesesatan, penyimpangan, waliyadzubillah. Bahkan menyesatkan manusia. Bukan dia saja yang sesat, tapi dia sesatkan juga manusia. Dhalla wa adall, dia sesat, orang juga disesatin, waliyadzubillah. Semoga kita dihindari oleh Allah Azza wa Jalla dari orang-orang yang tukang sesat seperti itu. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak sekarang, banyak bermunculan manusia-manusia yang berusaha untuk menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang lurus, dari siratal mustaqim. Ya. Kemudian oleh sebab itu sebagian salaf sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai sangat khawatir, sangat takut sekali kalau sampai mereka menjadi pengekor hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ya, hawan muttaba'a. Sangat takut mereka, sampai sebagian di antara mereka ada yang tawaf di sekeliling Ka'bah, ya, sambil dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan Allahumma qini hawa nafsi, Allahumma qini hawa nafsi, Allahumma qini hawa nafsi. Seorang salaf ini ketika dia bertawaf dan berdoa minta kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari hawa nafsuku, jaga aku ya Allah dari hawa nafsuku, jaga aku ya Allah dari mengikuti dan ngekorin hawa nafsuku, ya Allah, pelihara aku, jaga aku. Ketika sebagian mendengar, ya, lirih mendengar dia berdoa seperti itu diulang-ulang, mungkin sahabatnya mendengar, kok kamu doamu begitu terus? Lindungi aku dari apa? Hawa nafsuku, lindungi aku dari hawa nafsuku, diulang-ulang. Kenapa doamu cuman itu? Maka simpel dia jawab bahwa karena kalau Allah jaga saya dari hawa nafsu saya, kalau Allah pelihara saya dari mengikuti hawa nafsu saya, maka apa? Saya akan terjaga dari berbagai macam bentuk maksiat dan dosa. Saya nggak akan mencuri, saya nggak akan berzina, saya nggak akan minum khamar.
ya, dan yang lainnya. Ya, kenapa? Saya dilindungi dari hawa nafsu, dari mengikuti hawa nafsu. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan kita tahu semua bahwa ya semua maksiat dan dosa, kemungkaran, sebab utamanya adalah ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Kemudian tanda, faedah sedikit bahwasanya tanda seseorang ya menerima seruan, ajakan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang hamba mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya. Berarti pemahaman sebaliknya, kalau orang ya tidak mengikuti dakwah dan ajakan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menunjukkan bahwasanya dia apa? Tidak cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah mengikuti hawa nafsunya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Ya, kalau mereka enggak menerima ajakan seruan dakwahmu wahai Muhammad, enggak menerima ajaranmu, dakwahmu, ajakan seruanmu Muhammad, ketahuilah sebenarnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Hanya saja mereka mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah." Adakah orang yang lebih tersesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya? Mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti petunjuk dari Allah tabaraka wa taala? Adakah orang yang lebih sesat dari yang seperti ini? Yang mengikuti hawa nafsunya, ya, ngekorin hawa nafsunya. Adakah orang yang lebih sesat dari ini? Subhanallah, nggak ada lagi jawabannya. Nggak ada lagi yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk buat orang-orang yang zalim. Lihat, orang-orang yang ngekorin dan mengikuti hawa nafsu dikatakan oleh Allah zalim. Waliyadzubillah. Sangat jelek sekali gelar ini, sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh melanjutkan, An Adi ibn Arta'ah qala, dari Adi ibn Arta'ah beliau berkata, kana ar-rajulu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ditambahkan dalam ya sebagian lafal, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Beliau menyebutkan bahwa adalah ya sebagian dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, para sahabat, kalau mereka dipuji-puji, disanjung-sanjung berlebihan, ya, atau bahkan sampai sebagian manusia ya sampai kepada level mengkultuskan seseorang, mungkin karena dia baik, karena dia soleh, dia berilmu, dikultuskan. Ya, udah kayak orang suci yang nggak mungkin salah, pasti masuk surga, wis. Ya. Lihat para sahabat yang kullan wa'adallahul husna, masing-masing mereka sudah dijanjikan surga. Para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in. Sebagian mereka kalau dikultus-kultuskan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, engkau orang baik, engkau sahabat Nabi, engkau orang soleh, engkau ahli ibadah, engkau orang zuhud dan sebagainya. Apabila mereka disanjung, yang ada bukannya malah, oh saya, bukan. Oh emang begitu, saya adanya seperti itu. Alhamdulillah, enggak. Ujub gitu dengan dirinya, enggak. Dan ini menunjukkan kesucian, kebersihan hati para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Mereka bukan orang-orang yang doyan pujian, ya. Mereka bukan orang-orang yang doyan untuk dikultusin sebagaimana sebagian orang senang kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, dianggap suci, bersih, tanpa dosa, pasti surga. Ya. Mereka enggak suka itu. Sehingga yang keluar malah dari lisan mereka sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Azza wa Jalla, tatkala mereka dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya Allah, jangan siksa aku dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Jangan siksa aku ya Allah dengan sebab apa yang mereka ucapkan, pujian-pujian itu. Ya. Karena mereka takut, ya. Kalau mereka menerima pujian itu legowo, senang, takut nanti akan tumbuh dalam hati mereka ya penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur, merasa wah orang lain rendah, dan seterusnya. Takut mereka, makanya mereka sampai berdoa kayak gini,
Ya Allah, jangan siksa aku dengan sebab ucapan mereka yang muji-muji, nyanjung-nyanjung berlebihan, lebay kadang-kadang memuji. Sampai dikultuskan sebagian manusia itu, oh pokoknya dia udah wali sudah. Kultuskan, mereka nggak suka. Padahal mereka wali-wali Allah, para sahabat, sepakat kita, para sahabat wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, nggak mau dikultus-kultusin. Bahkan waghfirli ma la ya'lamun, ampuni aku dari apa-apa yang mereka enggak ketahui. Mereka kan melihat kita ya zahirnya saja, ya. Kebagian manusia sekarang memandang orang, oh baik, soleh, takwa, wali, syekh dan seterusnya. Oh, kelihatannya zahirnya. Tapi kita enggak tahu batin dia bagaimana, dia benar-benar taat kepada Allah atau malah dia pemaksiat di balik layar. Kita enggak tahu. Nahnu nahkumu bidh-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya bisa menghukumi orang zahirnya saja. Rahasia dia dengan Allah ketika dia sendiri, nggak dilihat orang, nggak dilihat jamaah, gimana ada Allah saja yang tahu. Maka mereka nggak suka untuk dipuji-puji, disanjung-sanjung, dikultusin. Bahkan mereka mengatakan waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku hambamu ini lebih baik dibandingkan yang mereka sangkakan. Oh, orang menyangka dia soleh, baik. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dibandingkan sangkaan mereka. Begitu mereka kaum salaf terdahulu menghadapi pujian sidang Idul Jum'ah yang dicintai. Mereka takut, ya, karena kalau apa? Dihadapi pujian itu dengan senang, bangga, legowo, masya Allah, ya, minta dipuji terus. Khawatir hati mereka akan tergerogoti oleh penyakit riya, ujub, takabur dan yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu sebagian salaf memesankan la taghurrannaka kathratu thana'in nasi 'alaik fa innan nasa la ya'rifuna illa zahirak. Jangan sekali-kali kau tertipu dengan banyaknya, ramenya pujian, like kalau bahasa sekarangnya itu. Jangan kau tertipu dengan banyaknya, jangan kau merasa gurur, bangga hati, ya, dengan banyaknya pujian-pujian yang datang kepada dirimu dari manusia. Kenapa? Karena manusia hakikatnya enggak mengenal dirimu kecuali zahirmu saja. Batinmu, hatimu, aslimu kayak gimana? Ya, mungkin enggak terbongkar di hadapan manusia di dunia, tapi yaumil qiyamah Allah berfirman yauma tubalas sarair. Di hari itu dibongkar semua rahasia. Aslinya orang ini kayak gimana? Kebongkar semua. Enggak ada yang bisa dirahasiakan di hari itu. Ya, la takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang samar hari itu. Enggak ada yang bisa dirahasiakan di hari itu. Sidang Idul Jum'ah yang tercintai karena Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu salang di antara orang yang saleh terdahulu di kalangan salafus saleh seperti Mutarrib bin Abdullah Asy-Syakhir rahimahullah pernah mengatakan, "Ma madahani ahadun qad illa tasaghartu ala nafsi." Enggak kayak sebagian orang sekarang kalau dipuji mungkin langsung besar kepala kata orang. Kalau salaf kita subhanallah orang-orang saleh terdahulu kalau dipuji-puji disanjung-sanjung orang, apa kata dia? Tasaghartu ala nafsi. Saya merasa makin enggak ada apa-apanya saya ini. Semakin diangkat-angkat, dibumbung-bumbung, dia malah merasa semakin kecil. Enggak sebagian orang ketika dia dibumbung-bumbung, diangkat-angkat makin besar. Oh, emang mereka merasa makin kecil, hina malah tatkala dibumbung-bumbung, diangkat-angkat, dipuji-puji berlebihan. Waliyadzubillah. Pernah seorang laki-laki disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, seorang laki-laki disebutkan namanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa athna alaihi rajulun khaira. Maka ada seorang laki-laki juga di samping Nabi yang memuji-muji orang itu. Oh, dia ya Rasulullah, top, market top. Wis pokoknya hebat dia, orang keren, orang hebat, orang baik, orang pokoknya dia udah jangan tanya sudah ya Rasulullah. Oh, dia masya Allah berlebihan memuji orang itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi bukan sallallahu alaihi wasallam malah ya apa mendukung pujian tersebut. Oh iya, hebat dia, keren dia, soleh dia, ya, suci dia, bersih dia. Enggak. Malah Nabi mengatakan waihak qata'ta unuka sahibik, qata'ta unuka sahibik, qata'ta unuka sahibik. Celaka engkau. Celaka engkau, kau telah penggal leher saudaramu sendiri dengan kau puji berlebih-lebihan. Versi Nabi, muji lebih-lebihan orang itu sama saja menggal leher dia.
Waliyahzubillah. Nanti kalau dia sampai tahu, tadi kamu dipuji-puji, oh hebat kamu dipuji-puji depan Nabi. Akhirnya ketika dia dengar, begitu ya, saya memang begitu. Sombong, ria, ujub akhirnya. Penyakit jadinya dalam hatinya, waliyahzubillah. Malah Nabi katakan, kau telah memenggal leher saudaramu sendiri, kau potong leher saudaramu sendiri, kau potong leher saudaramu sendiri. Maka Nabi SAW kasih solusi. In kana ahadukum madihan la mahala. Kalau memang seorang di antara kalian tuh mau nggak mau harus nyanjung gitu loh, mau muji, ya, pengen muji udah nggak tahan, pengen muji ini orang, maka apa? Kata Nabi SAW, ahsibuhu kada kada, ahsibu kada wa kada. Ya, aku mengira memang, aku menyangka, ya setahu saya memang beliau begini begini, orangnya baik, soleh, baik. Setahu ana seperti itu. Jangan lebay berlebih-lebih. Setahu ana memang beliau begitu. Perkiraan saya memang beliau orang baik dan seterusnya. Orang soleh misalnya. Orang dermawan misalnya. Ya. Kata Nabi, in kana yara annahu kadzalik. Kalau memang benar-benar dia melihat orangnya begitu, memang orang baik, orang soleh. Ya, sewajarnya saja memuji. Ya, wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahada. Dan cukup Allah yang menghisap itu orang nanti di hari akhirat. Apakah dia benar soleh atau enggak soleh, baik atau enggak baik, dermawan atau enggak baik, cukup Allah yang menghisap kelak dia di hari akhirat kelak. Ya. Dan Rasul mengatakan wala yuzakki 'ala Allahi ahada, dan tidak boleh seseorang menyanjung-nyanjung, menyuci-nyucikan dalam artian mengkultuskan, menyanjung berlebih-lebihan seseorang melebihi pujian kepada Allah, pengkultusan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sidang Idul Jumat yang tercintai. Khatib akhiri khutbah yang kedua ini dengan hadis sahih Muslim di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin," apabila engkau melihat orang-orang yang maddah, bukan madihin tapi maddah. Emang profesinya suka muji orang pokoknya. Tiap hari enggak abdol hidup kalau enggak muji orang ibarat. Maddah memang tukang puji untuk cari-cari muka biasanya. Ya. Apabila kau melihat ada orang yang terus memuji, suka memuji, enggak ada hari tanpa memuji, lebay berlebih-lebihan dalam memuji, fahthu fi wujuhihim at-turab. Siramin tanah aja di mukanya orang itu, kata Nabi SAW. Siramin tanah di muka orang tersebut. Jangan dipahami letterlock dulu hadis ini. Apa maksudnya? Bagaimana prakteknya kalau ada orang yang sering sekali memuji? Tolong diperhatikan ini. Bukan bukan yang sesekali, sekali dua kali dia muji langsung dicuprekin tanah di mukanya. Tidak, tapi yang memang selalu muji, sering memuji. Tiap hari ketemu dipuji. Ada maunya mungkin, cari muka atau apa ada seterusnya. Udah, uprekin di mukanya tuh, siramin saja di mukanya tanah, kata Nabi SAW. Nah, maka para ulama ada khilaf, perbedaan bagaimana memahami hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya na'khudhu ala zahiri. Kalau kita ambil hadis ini sesuai dengan zahirnya. Kalau orang yang banyak muji, lebay, berlebihan dalam muji, udah uprekin aja tuh tanah di mukanya. Sebagian ulama mengambil zahir hadis, sudah prakteknya tumprekin aja tuh tanah di mukanya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya enggak begitu maksudnya. Ya, enggak begitu maksudnya. Tapi makna hadis ini adalah apabila kau melihat orang-orang yang muji terus, muji terus, maka berpalinglah dari dirinya. Maknanya adalah berpaling engkau dari dirinya. Jangan diladenin, lu tinggalin aja. Nanti kamu kena lagi penyakit ujub, sombong dan seterusnya. Udah tinggalin aja, berpaling dari dirinya. Walaupun sebagian ulama memperinci, kalau yang dipuji, sering sekali dipuji itu adalah orang yang punya kekuasaan, punya power, ya pemimpin misalnya, ya kemudian dipuji tiap hari, maka dengan dia nguprekin tanah di muka orang yang muji itu nggak akan jadi masalah buat dia. Ya, orang nggak akan berani ngelawan dia ketika dia Ketika dia lempar itu orang ya dengan tanah di mukanya supaya dia diam dan berhenti memuji terus. Tujuannya apa muji-muji terus? Supaya dia berhenti. Uprekin aja tuh tanah. Kalau dia orang yang punya sultah, punya ya power, punya ya dia seorang pemimpin misalnya, dipuji terus sudah. Tapi kalau orang rakyat biasa, orang biasa, ya maka tidak tepat kalau dipuji orang, banyak orang, maksudnya orang banyak memuji dia, kemudian dia ya lemparkan tanah atau siramin mukanya dengan tanah. Ini kurang tepat, akan jadi masalah besar, bisa berantem, bisa golok-golokan.
maka yang terbaik kita maknai hadisnya bahwa kalau orang biasa ketika dipuji terus-menerus oleh seseorang misalnya, maka apa? Berpaling saja dari dirinya. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan bawakan bagaimana bersihnya hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai contoh bagi kita, ya, dari orang-orang yang baik dan suci bersih hatinya. Kita akan sampaikan pada khutbah-khutbah yang akan datang insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.